menangani pasien mengolah stres ya, karena memang stres ini jadi juga stres ini memang juga jadi salah satu faktor yang membebani ya untuk pasien-pasiennya. Oke, nanti ada dibahas juga tentang stres ini juga, nanti akan saya singgung sedikit. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mulai. Oke, ini latihan untuk pasien isoman COVID-19. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa di sela ya, nggak usah nunggu terakhir. Oke, untuk topik bahasan kita ada dua saja. Kali ini ada tentang persyaratan latihan serta jenis dan tujuan latihan. Kita langsung aja, latihan yang akan dibahas di sini ditujukan untuk pasien COVID-19 dengan derajat ringan sedang yang menjalani isolasi mandiri. Ya, jadi keywordnya ini ada ringan sedang, kemudian isolasi mandiri ya. Kalau sedang pasiennya sedang di rumah sakit, harapan saya sih ada tim dokternya juga yang terlibat merawat, tim dokter lab medik juga yang dilibatkan, sehingga latihannya diarahkan sesuai oleh dokter yang merawat langsung ya. Tapi ini kalau untuk isolasi mandiri dapat diberikan panduan latihan sederhana ini. Kemudian pastikan penyakit penyerta atau penyakit komorbid yang mudah terkontrol, misalnya pasien dengan COVID-19 namun yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi, penyakit jantung, CKD, chronic kidney disease ya, gagal ginjal kronis, kemudian pasien-pasien imunokompromis, misalnya yang menggunakan pasien sedang kemoterapi, pasien yang memiliki penyakit autoimun sehingga harus minum obat-obatan imunomodulator dalam jangka panjang, misalnya SLE, misalnya seperti itu harus dipastikan kondisi penyakit penyertanya dalam kondisi yang terkontrol untuk dapat melakukan latihan-latihan ini secara aman. Apa latihan-latihan ini berbahaya? Tidak ya, saya pilihkan latihan-latihan yang memang resikonya kecil, namun tidak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi yang di mana penyakit penyertanya atau penyakit komorbidnya sedang dalam kondisi yang berat atau flare up, itu akan ada kesulitan melakukan latihan-latihan ini. Kemudian tidak menggantikan pilihan dokter KFR yang merawat pasien secara langsung. Oke, untuk derajat ringan sedang, menurut Clinical Management of COVID-19 dari WHO, yang termasuk derajat ringan itu adalah pasien COVID-19 ya, ada gejala-gejala COVID yang uh, gejala COVID yang standar ya, seperti batuk pilek, anosmia, nyeri tenggorokan ya. Kemudian juga ditunjukkan dengan hasil PCR yang positif ya. Case definition for COVID-19. Atau kasus yang sedang, derajat sedang untuk orang dewasa, kriterianya adalah boleh memiliki tanda pneumonia seperti demam, batuk, sesak, nafas cepat itu masih diperbolehkan. Itu masih masuk dalam derajat sedang asalkan saturasinya tanpa oksigen, tanpa tambahan oksigen ya, nafas biasa dengan udara terbuka itu saturasinya masih di atas 90%. Kalau saturasi tanpa oksigen tambahan itu sudah di bawah 90%, sudah termasuk derajat yang beratnya. Untuk derajat berat tidak disarankan isolasi mandiri. Derajat berat disarankan untuk opname di rumah sakit ya, untuk pemantauan lebih lanjut. Tapi kalau derajat sedang, saturasi masih di atas 90, itu masih termasuk kriteria yang sedang, masih bisa isolasi mandiri, latihan ini dapat diberikan. Kemarin terakhir saya baru membantu ya teman-teman masa sekolah dulu, sekarang anak COVID, terus tanya-tanya di ya, konsultasi juga saya berikan edukasi, latihan juga, bisa melakukan dan bisa melewati sampai sembuh ya. Jadi memang saturasinya sempat turun sampai 92, 91, tapi masih di atas 90 sih ya. Jadi masih di rumah, terus bertahan di rumah, dan puji Tuhan untunglah sampai kemarin PCR sudah negatif ya. Tapi latihan-latihan ini yang saya berikan bisa dilakukan. Oke, berarti untuk derajat ringan dan sedang, latihan-latihan berikut bisa diberikan ya. Dan untuk penyakit pasien punya komorbid penyakit kardiovaskular ya, hentikan latihan bila muncul gejala sesak, pusing, kepala terasa ringan atau dedet, berkunang-kunang, dada berdebar-debar, nyeri dada, ini harus dihentikan latihannya. Kemudian juga hindari manuver falsafah atau mengejan. Kadang-kadang memang kan ada orang saat melakukan gerak yang begitu dibilang latihan langsung diam. Orang orang kita kan cenderung jadi menahan nafas saat melakukan latihan. Nah itu
nafas, namun dan juga diikuti dengan apa, kayak seperti orang kita mau BAB ya, latihan. Dan ada latihan tertentu yang memang latihan batuk ya, itu memang harus sedikit mengejan, tapi itu pun frekuensinya jarang sekali. Tapi saat latihan yang lain, dari manuver falsafah atau mengejan. Tidak boleh. Kemudian untuk pasien dengan kondisi pastikan gula darahnya antara 70 sampai 300, kemudian hentikan latihan jika muncul gejala ini ya, kesemutan, tremor, ini semua ada gejala hipoglikemi. Kalau ada gejala-gejala ini segera hentikan latihan. Hipoglikemi dapat terjadi saat latihan, segera setelah selesai latihan, bahkan hingga 12 jam setelah latihan. Jadi harap diperhatikan untuk kondisi hipoglikemi ini. Dan kalau pasien diabetes yang mempunyai retinopati, sama ya, hindari minum falsafah. Retinopati pada diabetes itu seringkali keluhannya pasiennya pandangannya kabur atau tunnel vision, pandangannya menyempit ya. Itu harus dihindari minum falsafah. Intinya tidak boleh mengejan saat latihan. Untuk pasien hipertensi, pastikan tekanan darah di bawah 160/100 sebelum latihan ya. Kemudian samain dari menu falsafah, namun untuk tekanannya saat latihan, tekanan darah boleh naik, bisa ditoleransi sampai 220/105. Oke. Sebelumnya 160/100, saat latihan kurang dari 220/105. Oke, ini dari International Society of Physical Rehabilitation and Medicine tahun 2020. Mereka membuat guideline ya untuk COVID. Untuk pasien dengan derajat ringan dan derajat sedang, pulmonary secretion or dyspnea, tujuannya ini ya, untuk yang ringan mempertahankan kemampuan exercise, kemampuan jantung parunya, mencegah penurunan kondisi, serta untuk yang derajat sedang, memfasilitasi pengeluaran sputum atau dahak atau riak atau mukus, kemudian mengurangi work of breathing, mengurangi usaha energi yang dikeluarkan bernafas. Ini fokus kita hari ini di dua ini aja. Oke. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, itu jenis dan tujuan latihan. Langsung ya, kita mulai ada pengaturan posisi, latihan pernafasan, serta latihan peregangan. Untuk pengaturan posisi yang sering bagi kita juga sudah banyak ya di sosial media, bahkan ini sampai di tik.com ya juga sudah masuk ya, prone sering disebutkan ya, teknik mereka menyebutkan proning ya, cara melakukan proning bukan proning tengkurap. Kalau dilihat memang ada berbagai variasi gambar, namun yang benar adalah yang gambar yang seperti ini ya. Ada juga gambar yang salah ya, jadi jangan sembarang dipakai. Yang benar adalah gambarnya seperti ini, bantalnya diletakkan satu di menyangga dada bagian atas, leher serta kepala, atau ada juga orang yang ingin kepalanya di bawah, kepalanya tidak dibantal, boleh bantalnya diletakkan di dada atas ya, boleh. Kepalanya menjuntai sedikit ke bawah, itu dipersilakan. Namun yang pasti nih, bantal yang kedua ini ada di pelvis atau di panggul. Ini juga harus perut ya. Nanti yang kita bahas di belakang ya. Tapi gambar yang benar adalah seperti ini. Intinya adalah bantal di pelvis dan satu entah mau di leher, di kepala, di dada atas boleh, tapi perut harus bebas. Itu intinya. Yang di kaki ini boleh pakai, boleh enggak. Teman yang penting bantal disangga di pelvis serta di panggul, dan satu lagi di kepala atau di leher. Oke. Untuk background medisnya ya, kenapa kok bisa pruning ini bisa membantu ya. Untuk prinsip dasar, paru-paru itu lebih luas di dorsal, di punggung, daripada di ventral, di depan, karena ada jantung ya di ventral, kita tahu. Kemudian darah itu adalah komponen utamanya adalah air, cairan, sehingga dia terpengaruh oleh efek gravitasi, yaitu berkumpul di area paling rendah ya. Kalau kita punya air air ter, air air mancur gitu ya, atau air terjun, pasti air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian untuk udara akan cenderung terkumpul di area yang tinggi ya. Pada pada saat posisi supine dalam jangka waktu yang lama, berbaring seperti ini dalam jangka waktu yang lama, maka yang terjadi adalah darah akan terkumpul di dorsal karena efek gravitasi. Jumlah yang terkumpul di dorsal ini banyak ya, karena dorsal ini luas. Kemudian sedangkan udara yang banyak terkumpul di ventral.
di area dada depan, area yang paling tinggi saat kita berbaring. Yang terjadi adalah ventilation dan perfusion mismatch. Jadi untuk pertukaran oksigen kan harus ada udara yang masuk ke paru-paru, kemudian oksigen di dalam udara itu dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Nah ini darahnya banyak di dorsal, tapi udaranya banyak di ventral. Ya tidak cocok ya. Oksigennya banyak terkumpul di ventral, sedangkan darahnya banyak terkumpul di dorsal. Nah ini disebut dengan ventilation perfusion mismatch. Maka akibatnya adalah kadar oksigen dalam darah akan turun. Saat posisi prone, kita lihat gambar yang kedua yang di sebelah kanan ini, darah akan terkumpul di ventral. Ya, karena ini kan darah depan ini kan darah yang paling rendah ya. Namun darah yang terkumpul di ventral jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak. Karena area permukaannya juga luas, paru-paru di depan, di anteri, di ventral itu juga kecil ya. Sedangkan di dorsal, jadi sehingga darah masih cukup banyak di dorsal, kemudian udara, kita tahu tadi, prinsip dasarnya adalah mengisi ruang yang lebih tinggi. Maka jumlah darah yang banyak di dorsal ketemu dengan jumlah oksigen yang banyak di dorsal, maka ventilasi dan perfusinya akan improve atau membaik. Efeknya adalah kadar oksigen dalam darah meningkat. Ini adalah basic science-nya ya. Lalu terus kalau itu kan tadi prone ya, tengkurap ya. Berbaring, ini gambarnya betul ya. Yang ini ya, yang ini nih agak rancu ya, ini harusnya mundur sedikit ke pelvisnya. Terus kenapa kok di infografi yang beredar semua pasti nggak hanya tengkurap ya, pasti tengkurap, miring kanan, miring kiri, duduk gitu. Nggak hanya tengkurap saja. Dasar pemikirannya adalah bagian dada yang tidak tertekan itu akan mengembang lebih baik. Ya. Jadi kalau saat kita tidur seperti ini, punggungnya menempel, maka dada bagian belakang itu tidak mengembang optimal. Yang mengembang optimal dada depan, sehingga paru-paru yang di ventral itu lebih banyak bekerja. Saat kita miring kanan, maka ini saat kita ini ya miring kanan seperti gambar nomor 2 ini, maka dada di kiri, paru-paru kiri akan lebih mudah mengembang. Sehingga oksigen aliran darah yang bekerja, ventilasi perfusinya banyak terjadi di kiri. Saat kita berbaring ke sisi kiri, maka dada sebelah kanan akan lebih mudah mengembang. Maka paru-paru kanan akan terjadi ventilasi perfusi di paru-paru kanan lebih dominan. Itu sih maksudnya ya. Jadi berganti-ganti posisi supaya tujuannya supaya seluruh bagian paru ini mengembang dengan baik. Ya. Bergantian, semua dapat kesempatan untuk mengembang dengan baik. Namun tetap saran durasinya adalah bukan 30 menit sebenarnya. Kalau 30 menit itu kurang ya. Kalau di ICU itu 6 jam mereka pasien-pasien ICU yang tidak sadar itu ditengkurapkan 6 sampai 8 jam sehari. Saran saya sih jangan 30 menit ya, kurang ya. 30 menit sampai 2 jam. Cuman memang kalau belum biasanya setengah jam itu sudah tidak enak rasanya, tidak nyaman. Boleh ganti posisi ya, boleh. Namun diusahakan perlahan-lahan durasi ditambah hingga sampai minimal 2 jam saat posisi prone. Yang utama yang prone ya. Yang miring kanan, miring kiri ini ya untuk selingan aja, tapi yang utamanya yang prone. Itu untuk posisi ya, posisi yang disarankan yang prone. Kemudian sekarang kita masuk ke latihan pernafasannya. Latihan pernafasan tadi kan untuk kita lihat sekilas gambar ini ya. Ini adalah gambar otot-otot pernafasan. Ada otot saat kita bernafas santai, bernafas biasa, bernafas pelan. Kemudian ini saat kita bernafas tersengal-sengal, active breathing ya. Atau saat kita sesak. Saat pernapasan otot yang digunakan untuk pernapasan santai, pernapasan relax itu adalah otot diafragma. Kemudian sedangkan otot yang digunakan untuk active breathing, pernapasan aktif adalah otot interkostal. Ini otot interkostal yang di antara kosta ya. Oke, kemudian tadi quiet breathing otot diafragma, active breathing otot eksternal interkostal. Nah, ini kita lihat gambarnya di sini, otot eksternal interkostal otot di antara kosta ya. Tujuannya adalah menarik kosta ke kranial ya, ke atas. Menarik kosta ke kranial. Menarik kosta yang bawah ke atas. Kosta bawah ditarik ke atas. Tujuannya memang untuk menaikkan rongga dada ke depan ya. Paru-paru kita, rongga dada kita itu mengembangnya bukan membuka menutup ya utamanya ya. Bukan jadi kalau membuka kan berarti tulang-tulangnya ada yang tertarik gitu ya. Sebenarnya
rongga dada kita itu mengembangnya bukan ke samping seperti ini, ya, tapi rongga dada kita mengembang itu ke depan, naik ini, seperti gambar chest expand ke arah depan ya. Sternumnya akan terangkat naik. Itu pengembangan dada kita. Kalau menggunakan otot interkostal. Sedangkan kita tahu rongga dada ini kan full tulang semua ya. Jadi untuk gerakan maju ke depan, mengembang ke depan itu sangat minimal sekali ya. Kalau dilihat di sini, ini yang garis putus-putus ada dada mengembang ini saat dada kempes. Penambahannya hanya sedikit sekali ya. Penambahan volume paru yang diakibatkan oleh otot eksternal interkostal eksternal ini sangat sedikit sekali. Udara yang masuk saat dengan kontraksi otot interkostal eksternal ini sangat sedikit, tidak signifikan. Sedangkan kalau kita lihat otot diafragma letaknya di bawah, membatasi antara kafum toraks dan kafum abdomen. Saat dia berkontraksi, maka paru-parunya akan tertarik ke bawah, ke kaudal ya. Paru-paru akan tertarik ke bawah, ke kaudal. Ini dan penambahan volumenya kontraksi otot interkostal eksternal. Dari itu ada yang bilang dari textbook juga disebutkan bahwa otot diafragma itu lebih efektif dalam meningkatkan volume paru bahkan hingga 80%. Jauh lebih fungsi peningkatan volume paru kita itu diperankan oleh diafragma sebenarnya. Otot-otot yang lain itu hanya minimal sekalinya, hanya sisanya 20% dibagi otot eksternal interkostal, otot scalenus, otot sternocleido itu sisanya hanya 20% aja. 80% diperankan oleh otot diafragma. Nah, kita lihat sekarang pada pasien sesak apa yang terjadi. Seseorang pasti ingin meningkatkan volume udara yang masuk ke dalam paru. Orang tersebut akan panik, akan stres. Kemudian yang terjadi adalah dia akan mengkontraksikan otot nafas tambahannya karena merasa sesak, merasa nafas biasa kok udara kok tidak masuk ya, maka pasien akan menggunakan otot nafas tambahan. Padahal kita tahu penggunaan otot nafas tambahan ini penambahan volume parunya minimal ya. Sehingga sedangkan kontraksi otot nafas itu perlu oksigen dan energi. Namanya kontraksi, ya pasti perlu oksigen, pasti perlu energi atau kalori atau ATP. Yang mengakibatkan kebutuhan energi dan oksigennya akan meningkat. Kalau ini berlangsung lama, berlangsung terus-menerus, ya maka pasien akan lelah atau fatigue. Lain halnya kalau misalnya sesak karena misalnya ya habis lari, ya, kita habis lari, dan kan merasa sesak ya, kita bernafas menggunakan kontraksi otot nafas tambahan, oke, tapi kan hanya beberapa menit saja. Begitu kadar oksigen mulai kembali, laktat di otot sudah keluar, sesaknya kita berkurang, kita kembali bernafas biasa, bernafas tanpa menggunakan otot nafas tambahan. Nah, kalau pasien sesak nih pada kondisi COVID misalnya, ya ini kan penyebab utama sesaknya karena penumpukan sekretnya, karena inflamasinya itu kan tidak hilang dengan kontraksi otot nafas tambahan ini. Maka dia akan kontraksi otot nafas tambahan bukan 5 menit, bukan 10 menit, bukan setengah jam ya, 24 jam. Kalau terus-menerus seperti itu, maka kebutuhan energi dan oksigennya akan meningkat, pasien akan lelah. Sudah lelah, lama-lama dia lupa menggerakkan diafragma saat bernafas. Jadi hanya mengandalkan kontraksi atas nafas tambahan saja saat bernafas. Akibatnya pengembaraan paru tidak optimal, efeknya akan sesak lagi. Dan ini muter terus, gini terus. Tambah lama, tambah sesak, tambah semakin bernafas bukan semakin lega, semakin meningkatkan usaha nafas bukan semakin lega, malah semakin sesak. Ya, semakin dia ngoyo nafasnya, semakin dia nafasnya susah payah untuk bernafas, maka dia akan sesak. Nah, karena itu ada latihan yang namanya breathing control. Tujuannya adalah ini, mengurangi stres, membantu relaksasi otot dengan latihan ini ya. Mengurangi stres, membantu relaksasi otot, mengurangi energi dan oksigen yang diperlukan untuk bernafas, melatih pergerakan diafragma, meningkatkan kapasitas respirasi, dan meningkatkan oksigenasi. Kalau kita lihat, efek yang pertama mengurangi stres ya, untuk paniknya ini akan berkurang. Kemudian, bantu relaksasi otot, kontraksi otot nafas tambahnya akan berkurang. Mengurangi energi dan oksigen yang diperlukan untuk bernafas, mengatasi kebutuhan energi dan oksigen yang meningkat akibat kontraksi otot nafas tambahan. Kemudian melatih pergerakan diafragma ya, untuk mengatasi ini pasien yang lupa menggerakkan diafragma saat bernafas.
Kemudian meningkatkan kapasitas respirasi, mengatasi pengembangan paru yang tidak optimal. Kemudian meningkatkan oksigenasi, akhirnya akan mengatasi sesaknya. Kalau kita lihat dengan satu latihan ini sebenarnya sudah banyak sekali memutus rantai ini. Oleh karena itu kita sekarang akan lihat untuk latihannya ya. Posisinya, sarankan duduk bersandar 45 derajat seperti ini. Supaya apa? Supaya otot abdomennya ini rileks. Kalau tidur lurus, itu otot abdomen akan tegang sehingga susah untuk bernafas menggunakan diafragma. Disarankan ini ya, duduk bersandar, kemudian supaya teman kalau di rumah kan tidak ada ya bed yang bisa ditutup. Emang ada yang misalkan menggunakan bantal, tapi coba deh butuh bantal berapa supaya bisa duduk seperti ini ya. Bantal 5, 6, 7 mungkin baru bisa duduk nyaman seperti ini. Oleh karena itu ada posisi lain yang disarankan, adalah posisi boleh berbaring tapi kakinya ditekuk. Ya, atau posisi ini tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk. Oke, ini juga boleh. Penggantinya duduk bersandar 45 derajat. Boleh posisi seperti ini. Kemudian letakkan satu tangan di perut, satu tangan di dada, terserah mau tangan yang mana, kanan kiri. Kemudian tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Saat menarik nafas, ini kuncinya ya, dorong perut Anda ke atas. Maksudnya dorong perut Anda ke atas, maka saat kita menarik nafas, diafragma berkontraksi. Jika diafragma berkontraksi, maka isi perut akan terdorong ke ventral ya. Kalau posisi berbaring ya ke atas. Saat membuang nafas, maka perut harus, saat membuang nafas, diafragma rileks, diafragma relaksasi, diafragma kembali ke posisi semula, maka perutnya akan kembali kempes. Ini saat menarik nafas, dorong perut ke atas, saat buang nafas, tarik perut ke bawah. Ini maksudnya itu ya. Lakukan selama 5 menit dan diulang setiap 1 jam sekali. Jadi nafas seperti ini dilakukan selama 5 menit, diulang tiap 1 jam sekali. Nah, saya ada videonya. Bentar. Ya, ini di latihannya. Kan sedemikian rupa hingga badan dan kepala tersangga. Letakkan satu tangan di atas perut dan satu tangan yang lain di atas dada. Lalu lakukan pernafasan menggunakan perut. Pada saat tarik nafas, perut mengembang, dan ketika mengembuskan nafas, perut mengempis. Usahakan dada tidak mengembang saat menarik nafas. Lakukan latihan ini, ya, dilihat lagi ya. 4 hingga 5 bantal. Posisikan sedemikian rupa sehingga badan dan kepala tersangga. Letakkan satu tangan di atas perut dan satu tangan yang lain di atas dada. Lalu lakukan pernafasan menggunakan perut. Pada saat tarik nafas, perut mengembang, dan ketika mengembuskan nafas, perut mengempis. Usahakan dada tidak mengembang saat menarik nafas. Untuk latihan ini dan breathing control ini ada yang mau ditanyakan? Dan nanti dulu disimpan boleh. Belum ya? Oke. Saya lanjutkan dulu kalau begitu berikutnya. Latihan yang kedua adalah namanya latihan deep breathing atau latihan pernafasan dalam. Anggaplah ini gambar skematik untuk bronkiolus ya. Kemudian jika ada udara masuk dari hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, maka udara normalnya, udara itu akan mengisi alveolus sehingga alveolus mengembang terisi udara. Namun pada kondisi... Maaf dok, screen-nya belum... Oh iya, sorry. Screen-nya belum berubah.
Ya, maaf. Ternyata share desktop. Oke ya. Untuk pernafasan dalam untuk di breathing, ini adalah gambar skematik untuk bronkiolus. Dan saat kita bernafas, udara akan masuk ke saluran pernafasan hingga mencapai bronkiolus. Pada kondisi normal, udara itu akan mengisi alveolus hingga alveolus mengembang terisi udara. Namun pada kondisi di mana ada mukus atau ada produksi lendir yang berlebihan, maka mukus itu dapat menutup saluran nafas kecil ya, menutup bronkiolus sehingga udara yang masuk dari hidung, trakea, bronkus tidak bisa mencapai alveolus. Padahal kita tahu pertukaran oksigen kan terjadi di alveolus. Tapi untungnya ternyata Tuhan itu sudah tahu ya, ada kemungkinan ini. Maka Tuhan tidak hanya menciptakan paru-paru kita tidak seperti ini ya, tidak hanya satu bronkus langsung ke satu alveolus. Tapi kita lihat di sini, ternyata ada kanal atau saluran yang menghubungkan antara alveoli satu dengan alveoli yang lain ya. Ada interbronchial channel of Martin, ada bronchioalveolar channel of Lambert, juga ada alveolar pores of Kohn. Jadi ini semua adalah, ini adalah gambar mukusnya. Meskipun udara tidak bisa masuk ke alveolus yang di sini akibat tertutup mukus, tapi udara masih bisa masuk ke sini dari alveolus tetangganya. Jadi tetangganya yang memberikan suplai oksigen ke alveolus yang tadinya tertutup jalannya ini. Oke. Namanya disebut dengan collateral ventilation. Namun perlu diperhatikan, collateral ventilation ini ukuran salurannya ya, kita lihat jauh lebih kecil daripada ukuran saluran yang asli ya. Ini kalau ukuran asli salurannya besar ya. Tapi ada saluran-saluran tambahan yang lain, ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran saluran bronkiolus utama. Maka dari itu, udara hanya baru akan mengisi alveolus kolateral jika alveoli utama sudah terisi penuh. Jadi udara akan mengisi alveoli utama dulu, mengisi alveoli yang berhubungan langsung dengan bronkiolus tersebut. Setelah ini penuh udara, baru udara akan bergeser memenuhi alveolus tetangganya. Oleh karena itu ada latihan khusus yang dirancang untuk mengaktifkan itu, yaitu dengan cara deep breathing atau tarik nafas dalam. Sebenarnya deep breathing teknik ini juga kalau di search itu ya banyak dipakai di yoga sebenarnya ya. Yoga juga menggunakan teknik ini. Ini ada saya ambil yang menggunakan, ada dia skemanya bagus ya, 478. Jadi diawali dengan tarik nafas dari hidung selama 4 detik. Kemudian saat menarik nafas, dorong perut Anda ke atas seperti tadi, seperti latihan breathing control tadi yang pertama. Bayangkan kita sedang menarik udara masuk ke dalam balon di perutnya. Kemudian setelah kita menarik nafas selama 4 detik, tahan nafas di perut. Ya, tahan nafas tadi selama 7 hingga 10 detik. Kalau kuat boleh 10, tapi kalau seringkali pasien-pasien tidak kuat ya, menahan nafas selama 10 detik, 7 detik aja cukup. Bayangkan sedang menahan udara di dalam balon tadi yang ada di perut. Ini instruksi untuk ke pasien ya, untuk memudahkan. Karena memang kita tahu udara kan nggak masuk ke perut ya, udara masuknya ke paru-paru. Cuman ini instruksi untuk memudahkan ke pasien. Oke, kemudian buang nafas pelan dari mulut selama 8 detik, bayangkan sedang meniup udara keluar dari balon di perut. Latihan ini dilakukan 3 hingga 5 kali, diulang setiap 1 jam. Ya. Kalau yang tadi latihan breathing control, latihannya selama 5 menit, diulang setiap 1 jam. Kemudian setelah latihan breathing control tadi dilanjutkan dengan latihan ini, deep breathing ini. 3-5 kali saja, tidak perlu terlalu banyak. Ya. 3-5 kali diulang setiap 1 jam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ini ya, mengisi udara di alveolus sampai penuh, kemudian harapannya udara itu akan terisi ke alveolus sebelahnya. Coba, nah, di sini dilihat ada panah satu ini yang kecil. Nah, yang satu ini. Jika alveolus yang tadinya buntu ini terisi udara, kita lihat udara yang mengisi di sini akan, udara kan ini ya mendorong ke segala arah ya. Udara yang terisi di alveolus yang tadinya buntu ini juga akan mendorong mukus ini dari dalam keluar. Udara yang terisi akibat ventilasi kolateral ini akan mendorong mukus yang membuntu ini didorong ke proksimal, didorong keluar. Oke.
Jadi latihan ini juga membantu untuk mengeluarkan dahak, mengeluarkan riak, mengeluarkan mukus yang menyumbat saluran nafas. Lakukan latihan. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan ini ya. Latihan pernafasan 2. Latihan deep breathing. Lakukan nafas perut seperti pada latihan pernafasan 1. Lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian tarik nafas panjang, lalu tahan nafas selama 10 detik. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan nafas dari mulut. Kembali lakukan nafas perut sebanyak 5 kali. Jadi di antara tarik nafas tadi harus diselingi ya dengan breathing control lagi ya seperti tadi. Jadi tidak langsung disambung 478 ini tidak disambung terus ya. Habis buang nafas langsung kembali lagi ke atas, tahan nafas 4 detik, tahan, buang nafas 8 detik, kembali lagi tarik nafas. Tidak seperti itu ya. Di antara satu siklus diberikan latihan kembali breathing control lagi. Kembali nafas perut lagi dulu. 5-10 kali nafas perut. Kemudian Kemudian tarik nafas panjang, lalu tahan nafas selama 10 detik. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan nafas dari mulut. Kembali lakukan nafas perut. Ulang latihan pernafasan 2 ini sebanyak 5 kali. Itu ya untuk latihan deep breathing. Ya, jadi intinya sebenarnya hanya tahan nafas gitu aja sih. Ya, intinya hanya latihan menahan nafas itu aja. Cuman dibuat lebih terstruktur ya. Ada 4 detik, 7-10, kemudian buang 8 detik. Di antara menahan nafas harus diselingi dengan nafas biasa. Ya. Jangan langsung disambung. Oke, kemudian latihan yang berikutnya, tidak banyak-banyak ya. Ini latihan huffing. Kita tahu batuk itu adalah kegiatan yang menggunakan energi tinggi, dan batuk itu hanya sanggup mengeluarkan dahak yang sudah ada di sini ya, di saluran nafas proksimal, di trakea ke atas. Ya. Kalau dahak atau riak yang masih ada di bronkus, bronkiolus itu tidak bisa keluar dengan batuk. Maka dari itu hanya batuk jika dahak sudah di saluran nafas proksimal, sudah ada di trakea. Kalau selama di dahak atau riaknya yang menyebabkan gatal itu belum ada di saluran nafas proksimal, percuma kita batuk terus-menerus juga tidak akan keluar. Itu juga akan menyebabkan kelelahan, menyebabkan stres. Ya. Kalau yang sudah pernah batuk-batuk lama sampai perutnya sakit, sampai perutnya kram, nah, itu efek negatif dari batuk ya. Maka dari itu adalah cara batuk yang salah. Oleh dari itu harus didahului dengan ini namanya huffing untuk mendorong dahak dari saluran nafas distal ke proksimal. Instruksinya sederhana, tarik nafas dari hidung, kemudian buang nafas dari mulut dengan cepat seperti menguap di depan kaca. Ya. Selama menguap di depan kaca ini, pastikan glotis ini ya, saluran nafas kita tetap terbuka. Latihan ini dilakukan 3 kali. Yang pertama tarik nafas pendek, kemudian huff secara perlahan dan lama. Untuk mengeluarkan mukus dari distal, airway distal ya. Contohnya seperti ini ya. Gitu ya. Ya. Sekali lagi nafas pendek, kemudian huff-nya perlahan dan lama. Oke. Kemudian setelah satu kali nafas pendek huffing perlahan dan lama, dilanjutkan dengan nafas normal, huffingnya juga tidak terlalu panjang seperti tadi ya. Ini untuk mengeluarkan mukus dari middle airway. Ya. Tidak terlalu keras, tarik nafas normal. Kemudian yang terakhir,
Sebelum yang terakhir setelah nafas pendek, nafas normal terakhir, nafas panjang, lalu half-nya keras dan singkat. Ya, sekali lagi ya. Itu untuk huffing yang terakhir, yang tarik nafas panjang, keras dan singkat untuk mengeluarkan mukus dari proximal airway. Jadi mukus itu didorong perlahan-lahan dari distal, pertengahan sampai ke proximal. Didorong pelan-pelan dari bawah. Dilakukan tiap 1 jam sekali atau jika terasa gatal atau ada dahak di tenggorokan. Sebelum batuk, huffing dulu. Untuk memastikan riak atau gatal yang menyebabkan gatal itu sudah naik ke proximal. Latihan pernafasan 3. Untuk latihan ini, posisikan badan duduk tanpa sandaran. Satu tangan letakkan di atas perut, kemudian lakukan nafas perut sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali nafas perut, selanjutnya tarik nafas pendek, kemudian hembuskan nafas secara langsung melalui mulut yang terbuka, seperti hendak menghela nafas, namun dilakukan secara kuat. Dilanjutkan nafas perut kembali sebanyak 5 kali. Sama prinsipnya seperti latihan nafas dalam atau deep breathing tadi ya. Di antar latihan diberikan jeda untuk istirahat dengan breathing control. Lakukan menghela nafas kembali, namun kali ini diawali dengan tarik nafas sedang, tarik nafas biasa. Kemudian dihembuskan melalui mulut secara kuat. Lakukan nafas perut kembali sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali nafas perut, tarik nafas panjang yang maksimal, kemudian lakukan menghela nafas kembali secara kuat. Lakukan kembali nafas perut sebanyak 5 kali. Ini untuk latihan huffing ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Oh ini sorry di grup ada yang tanya ya, di chat ya. Untuk apakah kaki harus menapak atau ditekuk, tujuannya untuk apa? Ini seharusnya ini untuk tadi ya, yang saat breathing control untuk merelaksasikan otot abdomen ya, supaya kalau otot abdomennya kaku atau tegang maka diafragma mau turun ke bawah itu akan lebih susah karena ada tahanan dari otot abdomen. Maka diharapkan dengan kaki yang ditekuk, otot abdomennya rileks, kendur, maka saat melakukan pernafasan diafragma akan lebih mudah buat pasien. Oke. Mudah. Jika ada yang tanyakan silakan ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk latihan pernafasan terakhir adalah latihan batuk efektif. Ini dilakukan setelah huffing 3 kali, diakhiri dengan latihan batuk efektif. Untuk batuk fase batuk itu ada 3 ya, inspirasi, kompresi, serta eksposi. Inspirasi maksudnya harusnya di awal kita harus mengawali dengan tarik nafas yang dalam, seperti huffing yang tahap terakhir tadi ya, tarik nafas dalam. Kemudian tahap kompresi untuk meningkatkan tekanan di dalam toraks ya. Jadi glotisnya ditutup, perutnya mulai dikencangkan, kemudian terakhir baru tahap eksposi, buka glotis secara cepat bersama dengan kontraksi otot abdomen yang kuat. Ya. Jadi saat batuk harus diupayakan pasien itu menyadari kalau mau batuk jangan spontan, kalau mau batuk dilakukan secara bertahap. Inspirasi dalam,
tahan glotis tutup, abdomen sedikit dikencangkan, kemudian bersama-sama buka glotis serta kontraksikan abdomen. Inspirasi, kompresi, ekspulsi. Jangan asal batuk. Biasanya yang sering kali jadi itu begitu rasa gatal langsung batuk tanpa inspirasi yang optimal, sehingga saat ekspulsinya juga kurang kuat. Inspirasinya optimal, kompresinya optimal, baru terakhir ekspulsi. Untuk jika dalam waktu lama, maka otot abdomen akan kram dan juga kebutuhan energinya akan meningkat. Karena tadi ya, batuk ini kan meningkatkan tekanan intratorakal secara mendadak dengan cara kompresi otot abdomen. Kalau berlangsung dalam jangka waktu lama, seringkali otot abdomen jadi kram atau lelah, membutuhkan energi tambahan yang banyak. Untuk mengurangi kerja otot ini dapat dibantu dengan menekan dinding perut atau assisted cuff seperti ini. Ini untuk kalau pasiennya yang ada asistennya, bisa dibantu ditekan dengan tangan di abdomen saat pasien mau batuk. Jadi inspirasi, kompresi, lalu hitung 1, 2, 3. Pasien saat hitung ketiga, pasien ekspulsi disertai dengan dorongan oleh asisten. Namun kalau pasien isoman kan namanya isoman ya sendiri ya, bisa dilakukan seperti ini, namanya self-assisted cuff ya. Ini seperti self-Heimlich ya, seperti Heimlich sendiri. Caranya seperti ini juga ya, tangan dikaitkan, diletakkan di abdomen. Nah ini sama, untuk self-assisted cuff ya, untuk membantu kerja otot abdomen supaya tidak terlalu capek, supaya tidak kram otot abdomennya, dapat posisi seperti ini. Ini self-assisted cuff. Layarnya terlihat ya, PPT saya? Terlihat dok, yang ada asisten neken perut sama yang satu orang itu ya. Terima kasih. Jadi ini adalah teknik yang bisa dilakukan untuk membantu saat batuknya, ya, supaya mengurangi kerja otot abdomen. Yang terakhir, tarik nafas panjang, kemudian diakhiri dengan batuk sekuat mungkin. Diakhiri dengan nafas perut lagi. Jangan terlalu sering melakukan latihan pernafasan ketiga ini. Cukup lakukan maksimal 1 jam 1 kali. Atau jika merasa ada banyak dahak atau riak di tenggorokan. Oke. Sekarang jadi untuk latihan batuk, kemudian yang terakhir adalah latihan peregangan. Prinsipnya latihan peregangan atau stretching ini dilakukan 2 kali per hari, pagi dan sore. Kemudian tiap peregangan diulang 3 hingga 4 kali. Gerakannya dilakukan sejauh mungkin hingga terasa sedikit tidak nyaman. Kemudian tiap posisi ditahan selama 30 detik. Untuk otot sasaran utama itu otot leher, bahu, dada, dan togok atau terang. Ini karena otot-otot ini adalah otot yang sering kali spasme atau tegang saat stres, saat sesak. Kemudian jika gejala COVID-nya ringan, bisa ditambah dengan latihan otot kaki untuk memperbaiki sirkulasi secara umum. Latihan peregangan kuncinya ini ya, 2 kali pagi dan sore. Tiap gerakan itu diulang hingga 3 hingga 4 kali. Kemudian untuk stretchingnya sampai sejauh apa? Sampai sejauh sedikit tidak nyaman ya. Bukan sampai sakit ya. Kalau sampai sakit sekali kan ada orang bilang semakin sakit semakin sehat itu ya, enggak ya. Intinya bukan sakit tapi sedikit tidak nyaman. Intinya di situ. Dan tiap posisi dipertahankan selama 30 detik. Untuk variasi gerakannya ini saya pilihkan beberapa saja. Yang untuk otot leher, gerakan ke samping seperti ini, dan menoleh, kemudian ke bawah, serta ke atas seperti ini, bisa. Kemudian untuk otot leher, untuk otot terang, gerakan sambil duduk ya, seperti ini. Badan dimiringkan ke samping sejauh mungkin sambil duduk.
ke samping kanan, ke samping kiri, juga bisa juga dengan berputar ke belakang, sisi kanan berputar rotasi, sisi kiri juga bisa. Yang berikutnya ini adalah tangan diletakkan di belakang kepala, kemudian membuka dada sejauh mungkin. Dan yang terakhir ini untuk otot bahu, ya, tangan dinaikkan ke atas sejauh mungkin. Nah, tadi prinsipnya setiap gerakan ditahan 30 detik ya. Jadi misalnya untuk yang leher, ya seperti ini, miring seperti untuk stretching otot leher, tarik sampai apa? Sampai terasa sedikit tidak nyaman, kemudian ditahan 1, 2, 3 sampai 30, dilepas. Ganti sisi satunya. Tarik sampai terasa sedikit tidak nyaman, ditahan 30 detik, kemudian dilepas. Ini satu gerakan. Diulang lagi gerakan kedua, diulang lagi siklus ketiga, ya. Dan terakhir sampai siklus keempat, ya, kanan kiri. Itu baru otot leher kanan kiri ya. Sekarang ke bawah, ke atas, noleh kanan, noleh kiri ya. Oke. Kemudian untuk terang tadi ya, untuk yang badan miring ke samping sambil duduk ya, miring ke samping juga, kanan kiri, bisa juga dengan rotasi seperti ini, menoleh ke belakang sejauh mungkin sambil duduk seperti ini. Sejauh apa? Sejauh terasa sedikit tidak nyaman, ditahan 30 detik. Diulang 3 hingga 4 kali. Ini ada sedikit di contohnya. Sekarang kita masuk ke latihan peregangan. Lakukan latihan peregangan ini 2 kali sehari. Sebaiknya lakukan saat pagi dan sore hari. Saat melakukan peregangan, pastikan otot yang dilatih dalam keadaan rileks. Pertahankan satu posisi selama 30 detik, baru ganti ke posisi yang lain. Kita mulai dengan peregangan otot leher terlebih dahulu. Letakkan tangan kanan di telinga kiri, lalu tarik kepala Anda ke sisi kanan. Lakukan juga ke arah sebaliknya. Letakkan tangan kiri di pipi kiri, lalu detik. Latihan peregangan bahu. Saat Anda menarik nafas, gerakkan kedua lengan ke atas. Saat membuang nafas, gerakkan kedua lengan ke bawah. Setelah 3 kali gerakan, tarik kedua lengan atas sejauh mungkin, lalu tahan selama 30 detik. Gerakan selanjutnya, buka kedua lengan Anda ke samping kanan dan kiri. Buka kedua lengan hingga dada Anda terasa sedikit tertarik. Setelah 3 kali gerakan, tarik kedua lengan Anda ke samping semaksimal mungkin, lalu tahan selama 30 detik. Latihan peregangan dada. Letakkan kedua telapak tangan di belakang kepala. Lalu, buka kedua siku ke samping kanan dan kiri. Buka kedua siku hingga dada Anda terasa sedikit tertarik. Setelah 3 kali gerakan, buka kedua siku Anda semaksimal mungkin, lalu tahan selama 30 detik. Gerakan selanjutnya, kaitkan jari-jari Anda di punggung bawah, lalu tarik kedua siku Anda ke belakang hingga dada Anda terasa sedikit tertarik. Setelah 3 kali gerakan, tarik kedua siku Anda semaksimal mungkin, lalu tahan selama 30 detik. Latihan peregangan kaki. Tidur berbaring dengan kedua kaki lurus.
Lalu angkat salah satu lutut Anda ke arah dada. Lalu tarik paha Anda dengan kedua tangan ke arah dada. Pertahankan posisi selama 30 detik. Kemudian luruskan lutut Anda seperti pada video. Lalu tarik pergelangan kaki ke atas hingga Anda merasa sedikit tarikan pada betis. Tahan selama 30 detik. Lakukan hal yang sama pada sisi. Untuk saya kira ini bisa saya berikan untuk latihan-latihan sederhananya. Apa ada yang mau ditanyakan untuk pendampingan penjelasan kepada pasien? Di kolom chat tadi ada satu pertanyaan dari Dr. Flo, Dok. Kenapa kok tadi kalau tidak ada kursi, ya, tidak ada tempat tidur yang setengah duduk, kenapa kita bisa boleh berbaring dengan kaki ditekuk tadi, Dok? Apa fungsinya kaki ditekuknya? Tadi sudah ya, saya jelaskan ya, untuk mengurangi ketegangan di otot abdomen ya, sehingga diafragma kita bisa bergerak turun dengan lebih optimal. Kalau otot abdomennya kaku, diafragma mau turun ke bawah susah karena terhalang oleh usus dan organ internal tadi. Kalau otot abdomennya rileks, usus dan organ internalnya bisa mobile, bisa terdorong, maka diafragma kita bisa gerak saat berkontraksi, bisa turun ke bawah dengan optimal. Kalau diafragma turun ke bawah optimal, paru-paru juga akan mengembang optimal. Itu ya. Kalau tidak bisa setengah duduk, ya tidur berbaring sambil kaki ditekuk. Terima kasih, Dok. Ada yang ditanyakan lagi, adik-adik? Mungkin ada pertanyaan dari keluarga atau melihat keluarga yang lagi batuknya COVID itu kan suaranya sampai gonggong-gonggong gitu ya. Kayaknya lengket sekali tuh riaknya. Ya, untuk batuknya jangan langsung batuk, tapi tadi ya breathing control, kemudian latihan nafas dalam untuk mendorong riak, latihan huffing sebelum batuk ya, huffing dulu 3 kali, nafas pendek, nafas sedang, nafas panjang, terakhir baru batuk. Sehingga energinya nggak habis untuk batuk. Sehingga saat batuk itu benar-benar bisa sekali 2 kali tapi optimal. Daripada batuk berkali-kali tapi riaknya masih nyangkut di alveoli distal, di bronchiolus distal, itu percuma. Baik, Dok. Terima kasih. Pertanyaan saya, Dok. Tadi kan kekuatan batuk ya. Tadi kan terutama 80% otot diafragma tadi. Nah, untuk melatih otot diafragma apa ada, Dok? Sebenarnya ada ya, untuk menguatkan otot diafragma biasanya dilakukan oleh para penyanyi, kemudian atlet renang, ya, atlet maraton, itu mereka ada latihannya untuk meningkatkan otot diafragma, ada alatnya juga, bahkan alat yang mau yang besar, alat yang portable juga ada. Jadi bawa kemana-mana itu alatnya ada. Cuman untuk COVID tidak praktis ya. Untuk COVID boro-boro mau latihan menguatkan ya. Nafas saja susah ya. Tapi nanti kalau untuk penguatan ada latihannya. Yang sederhananya mungkin ya latihan nafas seperti latihan breathing control tadi, tapi di perutnya saya pernah lihat itu di perutnya bawa beban. Dikasih beban 5 kilo, 10 kilo ditaruh di atas perut, kemudian dia disuruh melakukan nafas perut, nafas abdominal atau breathing control tadi. Itu jadi diafragmanya dipaksa untuk berkontraksi dengan lebih kuat gitu ya, karena ada beban di perut. Tapi itu untuk orang sehat ya. Kalau untuk kondisi yang sedang sakit, cukup bisa bernafas dengan baik, itu aja sudah sangat membantu ya. Karena seringkali pengalaman saya kalau melihat merawat panik, pola nafasnya salah semua ya. Pola nafasnya banyak menggunakan otot-otot tambahan, tapi diafragma justru malah tidak digunakan. Makanya yang udaranya nggak dapat, yang dapat hanya capek. Ya. Saya makin bernafas kok makin capek ya.
makin nafas makin capek, makin nafas makin capek. Nafas tidak membuat lega tapi malah membuat sesak. Nah, itu karena diafragmanya tidak digunakan. Ya, itu yang harus Ya, diingatkan. baik dok, terima kasih. Terima kasih. Ya, adik-adik ada pertanyaan? Jadi batuk pun nanti kita kalau bisa ya ngajari. Kalau Anda mau bikin video atau apa ya bikin video ini teknik ngajari batuk untuk mengatasi batuk dengan tips yang sudah disampaikan Dr. Yohan tadi. Silakan dari kakak-kakak kelas mungkin ada pengalaman dari rumah sakit yang sehubungan dengan ini ya, dengan senam napas dan fisioterapi dada. Sudah jelas semua ya yang disampaikan Dr. Yohan ya, dari A sampai Z-nya. Ya, Caca, silakan. Mau bertanya dok, saat kita apakah sinusitis itu yang kambuh saat terpapar COVID-19 itu mempengaruhi ya dok? Dan kayak membedakan antara sinusitis sama COVID itu gimana ya dok? Ada yang teori yang mengatakan kalau ya COVID ini membuat semua titik lemah di tubuh kita itu jadi flare atau jadi muncul semua ya. Kalau yang biasanya sering alergi, sering gatal, sering atopi, begitu COVID kulitnya jadi merah-merah gatal. Ada yang apa namanya, kelenjar lakrimalnya, ductus lacrimalisnya tidak sering infeksi atau sering sering bahasa Jawa sering timbilan, sering hordeolum gitu. Begitu kena COVID terus jadi ada konjungtivitisnya, serta konjungtivitis. Ada juga yang itu sinusitis, punya sinusitis yang sering kambuhan, sering sudah lama sering kambuh, begitu mengalami COVID terus sinusitisnya juga kambuh ya. Ya nggak perlu dibedakan sih sebenarnya ya. Cuman kalau kondisi ini saya biasanya sinusitis, terus sekarang ini saya pilek gitu ya. Sekarang saya hidung buntu, tersumbat, kemudian kadang-kadang ada ingusnya. Ini COVID bukan ya gitu. Kalau mau membedakan ya nggak bisa dibedakan sih ya, susah ya. Kalau zaman sekarang kondisi pandemi seperti ini ya lebih baik overdiagnosis ya daripada kurang underdiagnosis. Jadi ya itu ada keluhan di saluran nafas ya langsung tes saja. Mau swab antigen, mau swab PCR, yang disarankan memang PCR ya. Cuman kalau memang dirasa mahal dan gejalanya hanya itu saja yang sudah sering dialami ya, mungkin swab antigen aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik overdiagnose ya kalau pada masa-masa sekarang ya daripada underdiagnose. Jadi mau dibedakan ya susah ya. Mungkin kalau mau dibilang yang klasik ya COVID namanya infeksi sistemik ya demam gitu ya. Kalau sinusitis kan bukan infeksi sistemik ya tidak ada demamnya. Tapi kalau zaman sekarang udah banyak cerita juga ya dari pasien kenalan saudara COVID tidak demam, hanya batuk pilek biasa, dites ternyata positif ya banyak. Jadi kalau mau membedakan ya susah ya zaman sekarang. Lebih baik ya kalau begitu ada keluhan di saluran pernafasan langsung diperiksa, langsung tes saja dulu. Apalagi kalau tinggal dengan orang tua, dengan kakek, nenek, orang yang mempunyai komorbid, sebaiknya harus waspada dan aware akan kondisi tubuhnya sendiri. Itu sih. Kalau saya kemarin mendampingi teman saya isoman yang merawat, ya saya juga sering komunikasi dengan yang merawat. Yang merawat saya tanyai, gimana kondisinya sekarang? Hari ini bagaimana? Ada keluhan? Tidak ada, oke. Nafasnya tidak ada keluhan, anosmia tidak ada. Jadi selain untuk pasien-pasien isoman juga harus diperhatikan kondisi yang mendampingi ya. Kalau misalnya punya akses ke sana ya, punya akses ke keluarga atau yang mendampingi, yang merawat selama di rumah, ya juga harus diperhatikan juga. Vitaminnya sudah penuh vitamin belum, APD-nya yang mendampingi di rumah ya. Meskipun memang bisa lantai, dia di lantai 2, saya lantai 1, ya tapi tetap harus menggunakan APD kan ya.
maskernya, face shield-nya, hand sanitizer, harus selalu diingatkan juga untuk yang mendampingi. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih. Adakah lain lagi, Adik? Cukup? Benar ya. Nanti Ini latihan ini untuk yang belajar kondisi satu. Ya, kondisi ringan, thank you, untuk Dok. yang kondisi ringan sedang aja ya. Kondisi berat tadi ya saturasi di bawah Ya, 90. dirujuk ya, Dok. Atau ada indikasi lain, RR-nya, nafasnya, frekuensi nafasnya lebih dari 30, sebaiknya ke rumah sakitnya. Jika di bawah itu masih bisa dicoba di rumah. Saturasi di bawah di atas 90 dan frekuensi napas di bawah 30 masih bisa dicoba di rumah. Baik, terima kasih, Dokter. Terima kasih semua. Ya, ada lagi teman-teman? Ada yang mau tanya? Kalau sudah cukup, kita berfoto dulu ya, Dokter Yohan. Ya, kasih. Ya, untuk dokumentasi. Silakan dinyalakan. Baik, izin foto ya dok. Bagi yang sedang tidak berhalangan Ya. mungkin bisa on cam untuk foto bersama. Ada yang foto tapi tutup mata. Iya, dok, boleh tanya sebentar Silakan, dok. silakan Bu. Iya, Boleh. apa ada hubungannya? Papa saya itu kalau malam mesti saturasinya turun sekitar 80. Tapi kalau pagi itu sekitar 90, 92, 95. Ada hubungannya sama udara, dok. Karena kan akhir-akhir ini setiap malam mesti dingin. Iya. Dan dinginnya kan lembab. Nah, saya ini kan memang dari dulu itu ada penderita asma. Jadi saya tahu kalau misalkan kondisi dinginnya itu dingin lembab atau dingin apa, saya bisa ngerasakan. Iya. Iya, Bu. Memang benar ya, kalau kondisi dingin, udaranya dingin itu bronkiol, otot-otot di saluran nafas itu kan cenderung spasme atau menyempit ya. Kalau saluran nafasnya menyempit, ya otomatis nanti udara yang masuk juga volumenya berkurang ya. Terus jadi saturasi, ventilasi perfusinya tidak tercapai, ya saturasinya turun. Ya itu kalau memang udaranya dingin ya. Mungkin bisa diatasi dengan apa istilahnya? Menghirup uap hangat ya. Bisa ya. Dan dibuatkan air panas, kemudian uap panasnya itu dihirup kayak gitu. Itu untuk bisa dicoba untuk mengatasi tadi kalau udara dingin. Kalau punya nebulizer, kan kalau punya asma biasanya punya nebulizer sendiri di rumah. Sekalian aja pakai nebulizer. Dengan obat asma biasanya ya dipakai ya, Ventolin atau Pulmicort bisa dipakai untuk ini membuka saluran nafasnya yang tadinya memang seringkali menyempit kalau pas udara dingin. Bisa dipakai atau bisa dicoba. Ya, ya dok. Ya, makasih dok. Mari. Ya. Baik, yang sudah cukup ya. Ya, silakan Caca. Yang bisa on cam untuk foto bersama. Baik, slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Baik, sudah dok, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Yohan kesediaannya. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi bekal adik-adik untuk bisa jadi pendamping ya. Jadi Dr. Yohan dapat perpanjangan tangan untuk mengedukasi masyarakat. Dok, berarti nebulizer juga boleh direkomendkan untuk pasien yang batuk karena COVID? Kalau misalnya
Yang pertama kan lebih sering kalau pasiennya punya riwayat asma ya. Kalau yang pasien yang saya dampingi kemarin teman saya itu memang punya riwayat asma, jadi saya sarankan kepada itu juga. Sebenarnya untuk pasien COVID juga disarankan juga diperbolehkan ya menggunakan e-glasses. Namun masalahnya kalau di rumah sakit kenapa tidak diberikan? Karena itu kan menghasilkan aerosol yang dihindari untuk setting rumah sakit yang massal ya. Tapi kalau di rumah sendiri boleh dipakai, boleh digunakan nebulisasi. Ya, soalnya kan mengingat obat batuk ya sekarang ya langka ya dok. Ya. Ya Karena sekarang lumayan ada ya dok. Karena dengan nebulisasi kan sama saluran nafasnya lagi terbuka, sama riaknya sputum lebih mudah untuk keluar ya. Kalau memang kalau di rumah sakit kalau tidak diberikan ya, memang kalau di rumah sakit menghindari karena nakesnya ini yang takut terpapar kalau menggunakan nebulizer. Tapi kalau di rumah kan tidak ada siapa-siapa ya, isolasi mandiri silahkan. Baik. Terima kasih dok waktunya. Terima kasih semua ya. Sehat selalu ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti, apa-apa. Ya, baik dok. Oke, makasih. Terima kasih. Ya. Makasih.